Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya sekarang ini tanggal 10 November, tepat pada Hari Pahlawan. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga kalian disehatkan selalu. Oke, langsung saja kita bahas ke materinya. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang indeks harga. Sekarang kita bahas tentang inflasi. Kalian pasti pernah dengarkan kata inflasi. Memangnya apa sih inflasi itu? Jadi, yang dimaksud inflasi ini adalah suatu proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus. Jadi, ketika harga barang itu sendiri, misal dalam kurun waktu beberapa bulan, harganya terus naik atau bahkan setiap tahunnya, sehingga itu disebut dengan inflasi. Kemudian di sini ada penyebab inflasi. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar. Jadi, ketika jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak di masyarakat, ini akan menyebabkan ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia. Kenapa tidak seimbang? Jadi, ketika masyarakat ini memegang uang terlalu banyak, pasti daya belinya akan semakin tinggi. Sedangkan yang di pasar itu terbatas. Ketika masyarakat semakin banyak membeli, barang bisa semakin sedikit atau langka, sehingga bisa menimbulkan kenaikan harga. Kemudian yang kedua ada administrasi prices, atau harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada supply shock. Di sini merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Misalnya tiba-tiba terjadi kekeringan, tanah tandus, dan misalnya juga bawang dan cabai gagal panen sehingga berhasil dipanen itu jumlahnya sedikit. Nah, berarti barang di pasarnya itu semakin langka. Nah, itu juga menyebabkan kenaikan harga. Setelah kita mengetahui penyebab inflasi, sekarang kita bahas jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Jadi yang termasuk inflasi ringan itu di bawah 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang yaitu 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30 sampai 100% per tahun dan hiperinflasi di atas 100 per tahun, 100% per tahun ya. Setelah itu kita akan menghitung laju inflasi dengan rumus laju inflasi yaitu HKT dikurangi IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikalikan 100. Jadi yang dimaksud IHK di sini adalah indeks harga konsumen. Nah, bedanya T dengan T min 1 itu apa? Jadi, T itu adalah periode T di mana yang akan dihitung laju inflasinya. Sedangkan T min 1 adalah periode sebelumnya. Misalkan kita akan menghitung inflasi bulan September. Nah, berarti yang T-nya itu adalah bulan September, kemudian T min 1 itu adalah bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus. Nah, itu bedanya T dengan T min 1. Diperjelas lagi ya. T itu adalah yang dihitung laju inflasinya, sedangkan T min 1 itu adalah periode sebelumnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi bulan September. Nah, di sini berarti yang T itu bulan September yaitu sebesar 125,30. Kemudian yang T-1 itu bulan Agustus yaitu sebesar 115,34. Nah, kita langsung saja masukkan rumus IHKT dikurangi IHKT min 1
dibagi IHKT min 1 dikalikan 100%. Sehingga yang tadi IHKT T itu yang akan dihitung laju inflasinya. Di sini akan menghitung laju inflasi bulan September. Kemudian kita lihat IHKT di bulan September itu sebesar 125,30. Kemudian dikurangi IHKT min 1 bulan sebelumnya yang berarti bulan Agustus, yaitu 115,34 dibagi IHKT min 1 yang bulan Agustus lagi. Kemudian dikalikan 100% sehingga hasilnya 8,64%. Nah, sesuai kategori sebelumnya, jadi yang laju inflasi bulan September sebesar 8,64% ini sehingga masuk ke dalam kategori inflasi ringan karena berada di bawah 10%. Oke, jadi sekian video pembelajaran ekonomi tentang indeks harga dan inflasi dari saya, Jajatika Bebianto. Sampai jumpa di lain hari, dan jangan lupa untuk dukung channel ini, yaitu dengan subscribe dan like video ini, atau bisa juga kalian share kemanapun, ke teman-teman Anda, keluarga Anda, segala macam. Terima kasih, sampai jumpa.